Saat yang sama hati kita tuh pasrah total kepada Allah, karena yakin Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan, yakin bahwa Allah janjinya itu pasti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dimanapun, kapanpun. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sabar. Walaupun Allah menyaksikan kita tidak bersyukur, mengkhianati, melupakannya, bahkan melakukan perbuatan yang dilarangnya, tapi Allah tidak menyenggedarkan balasannya, tapi malah ditutupi aib kita, dibimbing agar kita bisa bertobat. Ya Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala pikiran kita, isi hati kita, segala persoalan kita, segala keinginan kita. Dan Allah mencukupi diri kita walaupun kita jarang bersyukur. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bahas nomor 120. Silakan Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 120. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fil dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi faqad a'damal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut mengikuti perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Allah memberikan kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya. Kurang lebih seperti ini ya, Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa apabila Allah telah menjadikan engkau lahirnya nurut apa yang Allah perintahkan, lahir kita tuh nurut, dan saat yang sama hati kita tuh pasrah total kepada Allah, karena yakin Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan, yakin bahwa Allah janjinya itu pasti, ya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim, dan Allah tahu yang terbaik bagi kita, baik bentuknya maupun waktunya. Dan Allah sudah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Inilah sebaik-baik karunia. Demikian menurut beliau dengan hikmahnya dari ayat-ayat dan hadis Nabi. Jadi rekan-rekan sekalian, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Apa saja, apapun. Nikmat pertama apa? Nikmat penciptaan. Kita dari tidak ada diciptakan jadi ada sekarang. Ini nikmat. Kalau tidak ada penciptaan, kita tidak ada.
Nikmat yang kedua apa? Nikmat pengurusan, udah diciptakan diurus oleh Allah. Ini nikmat, diciptakan tidak diurus oleh Allah, mati lagi. Dan sampai saat ini diurus, bukan setiap hari, setiap saat. Kita tidak lepas dari kekuasaan Allah setiap saat. Setiap saat. Walaupun kita sedang berbuat maksiat, kita sedang mikir maksiat, lah yang ngasih otak ini siapa? Hanya kita saja kufur, dipakai maksiat, kufur nikmat. Mata, ini nikmat dari Allah ini. Kita tidak tahu bagaimana bisa melihat nikmat besar ini. Padahal Allah tahu mata kita suka berzina, melihat yang dilarang, tetap aja diurus. Kalau Allah mau sekejap gelap gulita bisa, sekejap kita jadi tuli tidak mendengar apapun bisa, sekejap kita tidak bisa mikir bisa itu. Tidak usah ngitung menit hadirin kalau Allah mau menghilangkan pikiran kita. Allah lah yang memberikan otot ini. Kita tidak tahu bagaimana punya kekuatan seperti ini. Allah yang mengatur tubuh kita, mendetakkan jantung, mengalirkan darah setiap saat, bukan hanya 1-2, entah mungkin triliunan nikmat, karena setiap sel itu juga diurus oleh Allah. Sedang tubuh ini terdiri dari triliunan sel. Kalau satu sel itu bisa hidup, bisa berfungsi, merupakan nikmat dari Allah, berarti setiap saat kita mendapatkan triliunan karunia. Jadi kalau kita bisa sholat seperti ini, pasti ini merupakan karunia Allah. Kita sedekah, uangnya dari mana? Dari Allah juga. Kita dipertemukan dengan orang yang memerlukan, siapa yang ngatur? Allah juga. Kita setan kan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, tapi oleh hidayah Allah kita bisa sedekah lepas uang, itu juga pertolongan Allah. Jadi setiap saat kita ini bisa berbuat itu karunia Allah. Makanya kalau orang oleh Allah dimudahkan untuk taat, itu nikmat besar. Tapi tidak semua orang yang lahirnya taat, seperti yang sekarang ke masjid kita ini, hatinya pasrah. Tidak semua. Ada yang badannya taat tapi hatinya bersandar kepada selain Allah. Ada yang bersandar ke ilmu, bersandar ke pengalaman, bersandar ke relasi, bersandar kepada aset, bersandar kepada gaji, bersandar kepada jabatan, bersandar kepada kemampuan. Ada yang bersandar kepada ikhtiar. Suara apa itu? Jangan jengkel dengar suara yang amin. Mereka saudara kita. Kita untung dicukupi rezeki, bisa diam di masjid dapat ilmu. Itu belum tentu sholat. Capek harus jalan, belum lagi dihina orang, direndahkan orang. Yang paling bagus adalah DKM ngajak ke masjid ya. Kang, sini Kang. Kayaknya Ustadz Fahrudin yang harus turun. Ustadz, nggak apa-apa turun juga. Berani nggak? Kalau Allah tidak nolong kita, kita yang lagi ngamen sekarang. Kalau ada copet, nyopet uang kita, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi copetnya. Ya,
Ya sudah, itu hikmahnya. Kan berhenti juga, benar. Yang penting dikasih uang dulu, jangan diajak dulu. Lanjut. Kita sering sholat, saum, beramal, tapi hati belum tentu. Ada yang bersandar kepada, tenanglah, saya punya pengalaman yang gini. Sombong. Tidak boleh kita bersandar kepada pengalaman. Kita harus belajar, kita harus berlatih, kita cari pengalaman, tapi bukan untuk jadi sandaran. Kita belajar, kita berlatih, kita terus memampukan kualitas kita adalah sebagai amal soleh. Sandaran kita Allah. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, emang siapa yang ngasih ilmu itu kan? Tidak boleh. Tidak boleh bersandar ke gaji. Makanya yang bersandar ke gaji, bukan lemak, gaji. Apa gaji bahasa Indonesianya apa gaji? Upah. Oh, masa upah ada kurang wibawa ada kan? Pokoknya mah gaji lah. Jangan disandari. Waduh, nanti kalau pensiun gaji saya kecil. Yang membuat sengsara itu prasangka seperti itu. Apa-apa, gaji kecil tidak ada masalah. Yang penting apa? Penghasilan besar. Yang penting cukup. Dari mana aja. Kalau ngandelin gaji, ini santri karya Darut Tauhid yang 1.300 ini sudah wafat. Masa gaji 3 juta, 1,5 juta anak 5, nggak jelas pisannya. Dari mana aja rezeki. Makanya nikmat besar dari Allah sesudah jasad kita bisa taat adalah hati kita lepas dari berharap siapapun selain ke Allah. Itu nikmat besar. Kalau kita dicopot oleh Allah, tidak ngarep apa-apa dari makhluk, itu merdeka. Seperti kita sekarang jualan, kita dagang, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Pembeli itu tidak selalu membawa rezeki kita, tapi setiap pembeli adalah ladang amal kita. Mau jadi beli atau tidak beli sama bagi kita, dua-duanya ladang amal. Kalau kita mau baik kepada konsumen, baik saja sebagai amal soleh, bukan baik supaya dia beli. Mengerti? Bagi kita berbuat baik, memberikan penawaran yang baik, menjamu, bukan supaya orang beli. Mau beli tidak beli terserah Allah, yang penting saya beramal soleh, berakhlak baik kepada klien sebagai amal soleh. Nah, ini bagian dari tawakal. Enggak tertekan, enggak dusta, enggak bohong kebaikannya. Bapak kenapa baik sekali kepada saya kan belum tentu beli. Gak ada masalah Pak, yang menentukan rezeki saya adalah Allah, tapi saya takdirnya sebagai pedagang, maka saya berbuat baik kepada konsumen adalah amal saya. Tapi Bapak sudah kehilangan waktu 1 jam menjelaskan kepada saya, sudah menyuguhin mie ayam, mie bebek dan segala dikeluarkan, padahal saya belum tentu beli. Gak ada masalah Pak, gak ada ruginya. 1 jam udah dihitung oleh Allah, semua yang disediakan udah rezeki Bapak. Baru sekarang saya lihat pedagang seperti ini. Aslinya dek, saya asalnya tidak mau beli, tapi sesudah melihat akhlak adek, saya mau beli. Masalahnya saya tidak punya uang dek. Nggak apa-apa Pak, berarti Bapak nambah pahala sabar buat saya yang memang begitu. Kalau orang tawakal nggak ribet, nggak ribet. Wah, kita udah jualan, ada saingan di sana, ada saingan di sini. Coba
Kalau orang tidak tawakal, stres lihat saingan tuh. Emang saingan siapa saingan itu? Saingan itu hamba Allah juga, sama seperti kita. Allah yang nyiptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki. Mana mungkin rezeki buat kita pindah ke dia? Kalau Allah nggak ngasih buat dia, pasti ke kita. Nggak ada, nggak ketuker-tuker rezeki itu. Bagi yang tawakal begitu, tenang aja. Dan nggak tenang juga, tetap ada saingan, ya kan? Pak, gara-gara di samping ini buka toko, bapak yang biasanya omset 5 juta sekarang jadi 3,5 juta. Bukan karena dia, karena Allah mau ngasih 3,5 juta aja. Emang kalau ada hamba Allah lainnya terus Allah jadi pelit ke kita? Jawab, kan nggak mungkin. Dia Allah yang ciptakan, dia Allah yang ngasih rezeki, dia juga yang ditakdirkan jadi pedagang. Dah Allah maha kaya. Kalau Allah mau ngasih ke dia segitu, nyampe segitu. Mau ngasih ke kita segini, nyampe segini. Tapi kan jadi pahala atau tidak? Itu kan hidup kita bahagia atau tidak tuh, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah mengaruniakan kehidupan yang baik. Dah, Bu, Ibu mana ini? Ibu Amanah Mulia Bogor. Yang mana? Cing tawakal ya Bu ya. Jangan bergantung sama suami. Jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Bu, Ibu tahu yang membuat para wanita kurang bahagia? Terlalu banyak berharap dari suami. Pengen disayang suami, ingin dipuji suami, ingin diperhatikan suami, ingin dicintai suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami. Itu sumber penderitaan. Ngangguk semua. Kok tahu? Kan barusan ngangguk ya. Iya. Kalau yang tawakal, suami saya adalah ciptaan Allah. Yang membulak-balik hati suami saya adalah Allah. Tugas saya jadi istri, kata wanita ya, bukan ini saya lelaki. Udah balikin aja. Tugas saya sebagai lelaki, jadi aja lelaki yang baik, jadi kepala keluarga yang baik. Perkara diterima kasihi atau tidak, perkara dihargai atau tidak kebaikan kita, perkara diingat atau tidak, itu bukan urusan kita. Serahkan aja kepada Allah. Allah ngelihat kok apa yang kita lakukan. Tidak dihargai oleh manusia, ya gak ada apa-apanya. Kenapa? Sakit hati karena berharap. Makanya makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia hidup ini. Makin tidak enak saja. Gelisah, cemas, tersinggung, sakit hati, marah, dendam, kapok, berbuat baik. Kenapa? Ya karena ini di sininya berharapnya dari makhluk. Makhluk mah nggak bisa diharapkan. Makhluk itu hanya bermanfaat kalau Allah menggerakkan. Orang tuh tidak bisa sayang ke kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Orang tidak bisa beli ke kita kecuali Allah yang menyampaikan rezeki kita lewatnya. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah, bentuk apapun tidak bisa, termasuk musibah. Tidak ada musibah nyamuk kalau Allah nggak izinkan, nggak akan gigit. Ini di sini kan virus banyak nih, nggak kelihatan.
bukan saudara ya, tapi saudara membawa virus begitu. Tiap orang berpeluang. Kalau Allah nggak izinkan sakit, enggak. Mati sama. Walaupun bunuh diri, kalau Allah tidak takdirkan mati, tidak. Itu ada sebuah video bapak-bapak mau bunuh diri di rel kereta api. Lagi nunggu kereta mau lewat, dia mau loncat. Udah siap-siap. Ternyata ada kakek-kakek yang lebih tua jatuh. Dia jadi loncat, nolong kakek itu. Pas giliran selamat si kakek itu, pas dia lagi nunggu-nunggu kereta mau bunuh diri, dia ditolong oleh yang lain, gagal aja. Kalau belum waktunya nggak bisa mati, tidak bisa mati. Kita ini kan ciptaan Allah, milik Allah, yang hidupin kita Allah, yang mematikan kita Allah. Walaupun semua orang menginginkan kita mati, kalau Allah tidak menginginkan kita mati, pasti nggak mati kita. Harus sampai keyakinan seperti itu.